Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Iman Isnaini sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Saya merupakan salah satu peserta Latsar CPNS Kabupaten Donggala tahun 2026, gelombang 2, angkatan 42, kelompok 3 dengan nomor daftar hadir 30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pembelajaran pada agenda 2. Pembelajaran agenda 2 dilakukan secara daring dengan metode sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yakni metode belajar real time dan interaktif di mana peserta berinteraksi bersamaan melalui Zoom. Asinkronus yakni metode pembelajaran yang tidak terjadi secara real time dengan menggunakan situs Sibangkom. Pada agenda 2 ini, saya mempelajari mengenai nilai-nilai berakhlak. Nilai-nilai tersebut merupakan core value ASN di Indonesia dan menjadi panduan perilaku dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan publik. Nilai-nilai berakhlak terdiri atas 7 nilai utama, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Berdasarkan ketujuh nilai berakhlak tersebut, saya dapat merefleksikannya pada bagian pengadaan barang dan jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Donggala. Diawali nilai berorientasi pelayanan, saya belajar bahwa sebagai ASN saya harus selalu mengutamakan kepentingan masyarakat melalui pelayanan yang ramah, sopan, dan sabar. Memberikan layanan informasi terkait tender atau seleksi dengan cepat, akurat, dan tanpa diskriminasi juga merupakan bentuk tanggung jawab saya sebagai pengelola pengadaan barang jasa ahli pertama. Nilai kedua, yakni nilai akuntabel. Nilai ini mengajarkan saya untuk bekerja secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai tersebut saya implementasikan dengan membuat laporan setiap tahapan pengadaan dengan bukti administrasi yang lengkap dan tidak memanipulasi dokumen atau hasil evaluasi demi kepentingan pihak tertentu. Yang ketiga, nilai kompeten. Kompeten menyadarkan saya bahwa sebagai ASN, saya wajib untuk terus belajar dan mengembangkan kompetensi sehingga memberikan kinerja yang terbaik. Menguasai regulasi terbaru terkait pengadaan barang jasa dan meningkatkan kapasitas diri melalui bimbingan teknis, workshop, dan sertifikasi pengadaan pada bagian barang dan jasa sangat penting untuk menunjang profesionalisme, kredibilitas, dan kepatuhan hukum. Kualitas diri ASN harus selalu ditingkatkan untuk menghadapi dunia kerja yang terus berubah. Keempat, nilai harmonis. Nilai ini mengingatkan saya untuk senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama rekan kerja, atasan, dan masyarakat. Dalam hal ini, PPK, Pokja, maupun penyedia. Menjaga komunikasi yang sopan dan terbuka dengan seluruh stakeholder dapat mewujudkan lingkungan kerja yang harmonis, sehingga tercipta suasana yang nyaman dan produktif. Nilai kelima, yaitu loyal. Loyal berarti memegang teguh Pancasila, Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945, dan setia kepada NKRI serta pemerintah yang sah. Hal ini dapat saya wujudkan dengan menjalankan tugas sesuai aturan dan mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam percepatan belanja daerah. Keenam, yakni nilai adaptif. Teknologi, regulasi, dan sistem pelayanan pengadaan barang dan jasa terus berkembang, sehingga saya harus beradaptasi atas perubahan tersebut dengan mengikuti perkembangan teknologi pengadaan seperti e-katalog dan sirup, serta responsif terhadap perubahan kebijakan pusat terkait pengadaan barang dan jasa. Nilai yang terakhir adalah nilai kolaboratif. Kolaboratif adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih tim atau organisasi untuk mencapai tujuan bersama dengan saling berbagi pengetahuan, sumber daya, dan keahlian. Nilai kolaboratif dapat diterapkan
melalui kerjasama dengan APIP, Inspektorat, dalam pengawasan pengadaan. Kemudian berkoordinasi dengan unit pengguna barang jasa agar kebutuhan sesuai dengan prioritas, serta melibatkan penyedia dalam forum konsultasi publik. Itulah ketujuh nilai-nilai ASN berakhlak dan implementasinya pada bagian pengadaan barang dan jasa. Terima kasih telah menyimak learning journal ini dengan baik.